Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat selalu ya. Salam sehat untuk semuanya dan semangat. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Yang lalu kalian sudah pelajari mengenai hardware. Nah, hardware tanpa adanya software, maka hardware tersebut tidak bisa digunakan. Ya, yang dimaksudkan di sini hardware komputer. Ya, itu tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada softwarenya. Ya, baik komputer, laptop, bahkan HP, apabila tidak ada software maka tidak bisa digunakan. Ya. Maka ini akan saya jelaskan apa sih perangkat lunak atau software. Nah, kalian bisa buka di buku elektronik modulnya itu di halaman 24. Ya, di halaman 24 berisikan seperti ini pengertian perangkat lunak. Ya, perangkat lunak atau software yaitu suatu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Itu pengertian dari software. Ya. Jadi intinya software itu untuk menjalankan perintah. Ya. Jadi hardware ini diperintahkan oleh si software. Gampangannya seperti itu. Kemudian perangkat lunak atau piranti lunak dalam bahasa Inggris software adalah istilah khusus untuk data yang diformat atau disimpan secara digital, termasuk program komputer, ya, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca atau ditulis oleh komputer. Jadi ini sifatnya digital. Software ini tidak tampak, ya, tidak tampak, tetapi dia tampaknya apabila sudah dimasukkan ke dalam hardware. Ya, maka di situ berisikan program-program bisa dijalankan. Ya. Kalau hardware itu secara fisik bisa dipegang, ya, secara fisik bisa dipegang. Ya. Sedangkan kalau software tidak bisa. Ya. Kemudian untuk pembuatan perangkat lunak atau software itu memerlukan bahasa pemrograman. Nih, nanti kalau kalian sudah kuliah, misalkan kalian mengambil jurusan IT, kalian mengambil jurusan sistem informasi, maka di situ kalian akan belajar bahasa pemrograman, di mana kalian nanti bisa membuat sebuah program. Ya. Nah, ini kemudian jenis-jenis dan fungsi perangkat lunak. Nah, ini jenis perangkat lunak itu dibagi menjadi tiga. Perangkat lunak sistem operasi, ya, kemudian perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak paket. Ya. Perangkat lunak sistem operasi atau sistem operation atau operation system yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Jadi perangkat lunak sistem operasi ini hal yang pokok pada komputer atau laptop, ya. Karena apa? Pada saat kita menjalankan komputer, maka yang akan bekerja terlebih dahulu yaitu sistem operasi. Maka di situ kalau kita membuka laptop atau komputer pasti akan masuk ke sebuah sistem operasi, bisa Windows, bisa Mac, ya, tergantung dari sistem operasinya, atau bisa pakai Linux juga. Seperti HP, handphone itu juga memiliki sistem operasi yang dinamakan dengan Android, ya. Nah, pada saat kalian jalankan komputer, pasti yang tampil yaitu sistem operasinya.
Misalkan kita pakai Windows, maka yang tampil Windowsnya terlebih dahulu, baru kita bisa menjalankan program-program yang ada di dalamnya. Entah itu kita membuka Microsoft Word, Excel, bermain game, internet, dan sebagainya, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sistem operasi. Jadi yang paling utama, ya, yang paling utama yaitu di sini sistem operasi. Kemudian perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh bahasanya yaitu Visual Basic, Delphi, dan C++. Tapi ini masih banyak lagi ya. Ini contoh bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat sebuah program, Orang yang ahli dalam membuat program dinamakan programmer. Maka kalau kalian nanti bisa mahir dalam membuat sebuah program, maka kalian disebut dengan programmer. Berikutnya yaitu perangkat lunak package. Perangkat lunak yang dibuat oleh software host yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Nah, paket program ini contohnya Microsoft Office, ya. Microsoft Office itu kalau kalian ketahui pernah pakai, yaitu contoh Microsoft Word, ya, Excel. Kalau Microsoft Word itu kalian tahu digunakan untuk apa? Untuk mengetik dokumen, membuat surat menyurat, ya. Kalau Excel yang tampilannya kotak-kotak itu, ya, digunakan untuk membuat laporan berupa angka, ya, membuat grafik. Nah, itu Excel. Masih banyak untuk paket program ini, ya. Nah, kemudian fungsi perangkat lunak. Kalau tadi pembagiannya software itu ada 3, sekarang fungsi perangkat lunak secara umum, ya, yaitu dalam peran yang penting untuk menjalankan sistem komputer. Tentunya memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh software. Jadi software itu memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh sistem operasi tadi digunakan untuk mengawali pengoperasian komputer. Jadi pada saat komputer dinyalakan, maka yang tampil terlebih dahulu yaitu sistem operasi, ya, Windows itu contohnya. Nah, sekarang saya jelaskan untuk fungsi software. Antara lain untuk menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi dan sistem pendukung. Ini yang tadi barusan saya jelaskan. Kemudian software sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware, ya. Jadi contoh, kalau kalian mau bermain game, maka software gamenya itu harus diinstal terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam komputer, baru kalian bisa bermain game. Ini yang dimaksudkan sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Software berfungsi untuk mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama, ya, mengatur berbagai hardware. Contoh, misal kita akan mencetak dokumen dengan menggunakan printer. Nah, di sini fungsi software itu untuk menghubungkan hardware tersebut, ya. Jadi komputer dihubungkan dengan printer, maka ada softwarenya yang bisa untuk mengkoneksikan komputer dengan printer atau laptop dengan printer supaya bisa untuk mencetak. Nah, itu yang fungsi dari software, ya. Kemudian berikutnya sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin. Ya, contohnya software-software lain itu banyak, ya. Contohnya game itu termasuk software. Jadi saling keterkaitan, ya. Jadi contohnya sistem operasi itu tadi, ya, itu digunakan untuk menghubungkan software-software yang lain, ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu mengidentifikasi program, ya, mengidentifikasi program. Nah, itu fungsi dari sistem operasi.
selanjutnya saya jelaskan, yaitu pada bagian berikutnya perangkat lunak berdasarkan lisensi. Ya, lisensi itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Lisensi yaitu pemberian izin, ya, berkaitan dengan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan sebuah hak cipta. Jadi lisensi ini kaitannya dengan hak cipta, ya. Kalau berkaitan hak cipta, nah itu ada yang lisensi yang tidak berbayar, ada yang berbayar, ya. Nah, contoh seperti ini. Berdasar lisensi dibagi menjadi beberapa, ada freeware, free, bebas, ya, artinya perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas, namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya. Jadi perangkat lunak ini gratis, ya. Nah, bisa dikembangkan sendiri oleh si pemakainya atau komunitasnya. Contohnya ini, yaitu yang bisa kita pakai ada Photoscape, ya, Smadaf, ya. Photoscape misalkan kalian pernah pakai di Android, ya, kalian download, itu bebas. Kemudian Smadaf ini antivirus juga bebas, tapi juga ada yang berbayar. Kemudian contohnya lagi Winamp, ini digunakan untuk memutar sebuah musik, ya. Nah, contoh lagi ada OpenOffice. OpenOffice ini sama dengan Microsoft Office. Kalau Microsoft Office itu bawaan dari Microsoft, itu kan berbayar, ya. Di mana Microsoft Office itu ada Word, Excel, kemudian PowerPoint dan sebagainya itu berbayar. Tetapi kalau OpenOffice ORG ini bawaan Linux itu tidak berbayar, ya. Berikutnya shareware, ya, share itu artinya berbagi. Shareware yaitu perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu, ya. Itu yang dimaksudkan dengan shareware. Tujuannya untuk memperkenalkan perangkat lunak tersebut dan sebagai strategi marketing untuk pengembangan aplikasi shareware, ya. Biasanya ini trial, ya, biasanya trial. Trial itu shareware ini biasanya kita bisa download di internet. Contohnya misalkan menggunakan IDM. IDM ini Internet Download Manager. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah pakai, ya. Itu ada batasan waktunya, ada batasan waktu, ya, misalkan hanya untuk 30 hari, ya. Nah, setelah 30 hari tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan shareware. Contoh programnya ini ada WinRAR, IDM, kemudian termasuk Microsoft Office, ya. Itu juga ada, tetapi nanti pada batas waktu tertentu, ya, misal 30 hari dia akan tidak bisa digunakan lagi, ya. Berikutnya yaitu commercial software. Commercial software yaitu perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software atau kepada rekan pengembang software. Jadi ini yang saya maksudkan tadi berbayar, kaitannya dengan lisensi hak cipta, ya. Jadi ada izinnya dalam kita memakai itu. Kalau kita memakai, tentu yang software komersil ini tentunya berbayar, ya. Contohnya kita menggunakan Windows, ya, kita harus menggunakan yang asli. Tapi kalau kita menggunakan yang bajakan, maka nanti akan ada sanksi hukumnya, ya. Kemudian Microsoft Office, ya, Microsoft Office, Word, Excel itu berbayar, ya, berbayar. Itu dilindungi undang-undang hak cipta, ya. Memang ada banyak sekali di pasaran yang bajakan, ya, tetapi apabila itu ketahuan, maka kita bisa diproses secara hukum, ya. Nah, oke, ini materi software sudah selesai, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan di WA atau pada saat kita Zoom, ya, meeting. Nah, di situ kalian coba tanyakan mana yang belum jelas, ya. Oke,
saya akhiri untuk pertemuan software kali ini, hari ini maksud saya. Mudah-mudahan penjelasan saya itu dapat kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengetahui sekarang ini, oh yang dimaksudkan software itu seperti ini, dan software ini sangat berguna sekali bagi hardware. Jadi hardware kalau tanpa software pasti hardware itu tidak akan bisa digunakan, yaitu tadi seperti contoh komputer, laptop atau handphone ya, kalau nggak ada software nggak bisa dijalankan. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian.